Di sini saya akan menjelaskan dari sebelumnya kita sudah mempelajari penting advokasi berbasis data, namun data yang baik belum jika data yang tidak disampaikan dengan cara yang tepat, maka pesan yang ingin kita sampaikan tidak akan dipahami ataupun diterima oleh masyarakat maupun pembuat kebijakan. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana cara berkomunikasi secara persuasif agar advokasi yang kita lakukan dapat menghasilkan perubahan yang nyata. Untuk teknik komunikasi persuasif, yang dimana komunikasi persuasif ini adalah suatu proses mempengaruhi sikap, keyakinan maupun tindakan seseorang melalui penyampaian pesan yang logis dan menarik secara emosional. Dalam dunia agribisnis, komunikasi persuasif ini digunakan untuk meyakinkan pemerintah, investor, media, maupun masyarakat agar mendukung kebijakan atau program yang menguntungkan petani. Contohnya, apabila petani meminta pemerintah menaikkan harga gabah, mereka itu tidak cukup hanya mengatakan bahwa harga gabah murah. Mereka harus menunjukkan data harga, dat, ne- data harga, biaya produksi serta dampak terhadap pendapatan petani, sehingga pemerintah memiliki alasan yang kuat untuk mengambil kebijakan. Untuk yang selanjutnya itu prinsip persuasi atau reciprocity dan komitmen. Yang dimana itu reciprocity pada umumnya akan membalas kebaikan yang diterimanya. Di dalam advokasi, organisasi petani dapat memberikan laporan hasil penelitian, data produksi, atau solusi kepada pemerintah terlebih dahulu. Ketika pemerintah merasa terbantu, mereka akan lebih terbuka menerima usulan kebijakan yang diajukan. Untuk komitmen and konsistensi, seseorang cenderung mempertahankan komitmen yang pernah dibuat. Contohnya, seorang pejabat pernah menyatakan bahwa kesejahteraan petani adalah prioritas. Pernyataan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mendorong lahirnya kebijakan yang benar-benar berpihak kepada petani. Selanjutnya itu ada prinsip persuasi, yang dimana itu ada dua prinsip persuasi. Yang pertama itu social proof dan authority. Orang untuk social proof itu merupakan orang yang cenderung mengikuti tindakan yang dilakukan oleh banyak orang. Jika ribuan petani mendukung suatu kebijakan, terdapat banyak daerah yang berhasil menerapkan suatu program pertanian, maka masyarakat dan pemerintah akan lebih mudah dipercaya. Untuk authority, suatu masyarakat lebih percaya kepada pendapat yang berasal dari ahli atau lembaga yang memiliki kredibilitas. Oleh karena itu, dalam advokasi sebaiknya menggunakan data dari BPS, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, atau hasil penelitian universitas agar informasi lebih dipercaya. Untuk yang prinsip persuasi digunakan ada dua, leaking dan scarcity. Yang dimana leaking ini manusia lebih mudah menerima pendapat dari orang mereka sukai dan percayai. Karena itu, seorang advokat harus bersikap sopan, jujur, ramah, dan mampu membangun hubungan baik dengan masyarakat maupun pemerintah. Untuk scarcity ini, yang dimana kelangkaan membuat seseorang merasa bahwa suatu masalah harus segera ditangani. Misalnya, jika tidak ada tindakan sekarang, semakin banyak petani muda yang meninggalkan sektor pertanian, menunjukkan bahwa masalah tersebut bersifat mendesak sehingga mendorong pemerintah segera bertindak. Untuk penyusunan selanjutnya ada itu penyusunan pesan yang efektif. Agar advokasi berhasil, pesan yang disampaikan harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu ada untuk pemerintah fokus pada dampak ekonomi dan ketahanan pangan. Sedangkan untuk masyarakat fokus pada kualitas pangan dan kesejahteraan petani. Untuk berbasis solusi, jangan hanya menyampaikan masalah, misalnya kurang tepat harga pupuk mahal, lebih baik
Pemerintah perlu memperbaiki sistem subsidi pupuk agar lebih tepat sasaran. Selanjutnya itu ada menarik emosi dan logika, yang dimana pesan advokasi akan lebih kuat apabila menggabungkan dua hal. Yang pertama itu ada logika, disampaikan melalui data dan fakta. Misalnya harga gabah turun 30% dibandingkan tahun lalu. Selanjutnya emosi, disampaikan melalui kisah nyata. Misalnya Pak Ahmad terpaksa menjual sawahnya karena hasil panen tidak mampu menutupi biaya produksi. Perpaduan data dan cerita membuat audiens tidak hanya memahami masalah tetapi juga merasakan dampaknya. Yang selanjutnya itu ada pemilihan saluran komunikasi, yang dimana media penyampaian harus sesuai dengan sasaran. Contohnya itu petani menggunakan radio penyuluhan kelompok tani, sedangkan generasi muda Instagram, TikTok, YouTube. Untuk pemerintah, laporan resmi, seminar, presentasi. Selanjutnya itu ada storytelling berbasis data. Tentu storytelling ini teknik yang menyampaikan pesan melalui cerita yang didukung oleh angka. Masya Allah. Mengapa apa penting? Karena manusia lebih mudah mengingat cerita dibandingkan angka. Misalnya dibandingkan mengatakan harga jagung turun 45%, akan lebih baik menyentuh jika disampaikan seperti ini. Pak Budi, seorang petani jagung yang biasanya mampu menyekolahkan anaknya dan dari hasil panen. Namun selama 3 tahun terakhir, harga jagung turun hingga 45%, sehingga pendapatannya ikut menurun drastis. Cerita tersebut kemudian diperkuat dengan data resmi, sehingga menjadi lebih meyakinkan. Selanjutnya itu ada elemen storytelling. Ada 5 unsur utama dari elemen ini. Yang pertama itu ada tokoh, siapa yang mengalami masalah, contohnya petani, nelayan, atau pelaku UMKM. Dan ada juga itu ada konflik, masalah yang dihadapi, misalnya gagal panen, harga turun, atau sulit memperoleh pupuk. Selanjutnya ada aksi, langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah, misalnya membentuk koperasi atau menerapkan teknologi baru. Selanjutnya itu ada resolusi, solusi yang diharapkan, misalnya subsidi benih, pembangunan irigasi, atau kebijakan harga. Selanjutnya itu ada call to action, ajakan kepada masyarakat, misalnya dukung petani lokal, tanda tangani petisi, beli produk lokal, dan sebarkan informasi ini. Semua unsur tersebut harus didukung dengan data agar tidak hanya menyentuh emosi tetapi juga memiliki dasar yang kuat untuk mencapai tujuan itu. Contoh penerapan ada beberapa contoh untuk penerapan komunikasi advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu ada video dokumenter mengenai perjuangan petani kopi yang kesulitan menjual hasil panennya karena akses jalan yang buruk. Dan ada juga itu infografis yang menunjukkan peningkatan pendapatan petani setelah menerapkan pertanian keberlanjutan. Selanjutnya itu ada testimoni petani yang didukung data statistik sehingga lebih dipercaya. Laporan advokasi yang diawali dengan kisah nyata kemudian dilanjutkan analisis data dan rekomendasi kebijakan. Dengan cara tersebut, pesan yang lebih mudah dipahami dan lebih berpeluang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Itu yang harus dicontoh dari penerapan komunikasi advokasi dalam agribisnis. Kesimpulan yang dapat disampaikan dari materi tersebut, komunikasi adalah kunci keberhasilan advokasi. Data yang kuat harus disampaikan melalui pesan yang jelas, menarik, dan mudah dipahami. Teknik komunikasi persuasif, pemilihan media yang tepat, serta penggunaan storytelling berbasis data akan membuat pesan advokasi lebih efektif dalam memengaruhi masyarakat maupun pembuat kebijakan. Dengan demikian, advokasi tidak hanya menghasilkan informasi, tetapi juga mampu mendorong perubahan nyata bagi kemajuan sektor agribisnis. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.